Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wafa Rahma Alia Frida dengan NIM 2023 dari program studi Pendidikan Agama Islam kelas 2G. Di sini saya akan memenuhi tugas akhir semester 2 dari mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Ahmad Haris MAG. Nah, jadi di sini saya akan membahas materi tentang Taman Pendidikan Al-Quran atau biasa disebut dengan TPQ. TPQ merupakan lembaga pendidikan agama Islam yang mengajarkan siswanya untuk bisa baca tulis. TPQ juga saat ini begitu penting dalam mendukung pendidikan formal yang ada di Indonesia. Melalui Taman Pendidikan Al-Quran ini, anak-anak setidaknya memiliki bekal yang mereka butuhkan untuk menunjang kebutuhan spiritual mereka. Nah, salah satu hal yang paling berperan dalam pertumbuhan ini karena ditemukannya berbagai metode dan pendekatan dalam pembelajaran Al-Quran, Iqra, dan lain sebagainya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tujuan TPQ. Tujuan TPQ ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas anak dalam mempelajari ilmu Al-Quran dan juga dalam pembentukan akhlaknya dengan materi yang menyenangkan. Selain itu, TPQ juga memiliki tujuan untuk mengajarkan anak-anak agar mampu membaca dan menulis Al-Quran. Nah, apa saja sih yang diajarkan di TPQ? Nah, jadi yang diajarkan guru di TPQ ini bisa meliputi membaca Al-Quran, ilmu tajwid, qira, tilawah, fikih ibadah, praktek sholat, praktek apapun itu, akidah alaq, juz amma, menghafal juz amma, menulis kaligrafi, dan masih banyak lagi. Nah, karena TPQ ini bertujuan untuk membina kader-kader generasi muda dalam membaca, menghafalkan, memahami, dan mengamalkan makna dalam Al-Quran. Oleh karena itu, TPQ dapat menjadi salah satu pilihan bagi orang tua atau bagi masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di TPQ. Nah, jadi di sini peran guru di TPQ itu tidak hanya mengajar tentang membaca dan menulis Al-Quran, tetapi juga membimbing dan membina murid agar dapat meningkatkan pengetahuan dalam memahami belajar. Mengajar para murid untuk bisa disiplin tepat waktu dalam segala hal. Nah, sebagai orang tua, kita biasanya menyekolahkan anak-anaknya di TPQ. Nah, jadi waktu yang harus ditempuh di TPQ ini kurang lebih selama 2-4 tahun. Nah, murid di sini juga harus memiliki profesi, yaitu berupa berperilaku baik, terpuji, jujur, dan dapat menghormati ustadz-ustadzahnya dan sesama teman-temannya, dan dapat berperan aktif untuk menciptakan suasana yang kondusif di lingkungan TPQ. Biasanya di TPQ ini mengajarkan tata cara untuk sholat, dan kita semua bisa dong membedakan mana sholat yang benar dan mana sholat yang tidak benar. Nah, mengenai pembahasan sholat, saya ingin bertanya nih kepada kalian semua. Mesti dulu pas waktu kecil, kalian ketika sholat biasanya bergurau atau bercanda kan? Nah, jadi siapa di sini yang waktu kecil suka menginjak kaki temannya kalau lagi sholat? Ya, kalian semua intinya ya. Nah, tentunya hal ini menjadi ketenangan tersendiri saat sholat berjamaah, salah satu kegiatan di Taman Pendidikan Al-Quran. Nah, sholat pun juga diajarkan di Taman Pendidikan Al-Quran, sebagaimana mulai dari gerakan bacaan sholat yang benar itu mulai takbir hingga salam sekaligus dzikir dan doa setelah sholatnya. Bagaimana diketahui bahwa sholat merupakan tiang agama?
Bahkan di dalam Al-Quran pun sudah banyak perintah untuk sholat akan selalu ditemui agar manusia senantiasa mendapatkan petunjuk di dalam kehidupan ini. Seperti yang tercantum di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 45 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Nah, yang artinya mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholatlah. Sesungguhnya sholat itu benar-benar berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, dari penjelasan tadi kita sudah membahas tentang tujuan TPQ, peran guru yang ada di TPQ, peran murid di TPQ, dan masih banyak lainnya. Nah, tentunya sebagai orang tua kita harus bisa menyekolahkan anak-anaknya dengan benar. Dan kita sebagai anak-anak TPQ harus bisa berperilaku baik kepada siapapun, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai pembahasan mengenai TPQ. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Masih banyak keteledoran yang saya sampaikan mengenai pembahasan ini atau banyak kesalahan dalam bertutur kata. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada siapapun yang menonton video ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.